Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat di Balikpapan Barat. Sejumlah tempat usaha yang memasang papan reklame dirazia petugas di Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Sejak harga BBM bersubsidi naik, harga ikan di pelelangan Selili Samarinda melonjak. Permukiman padat di Pandansari, Balikpapan Barat Rabu sore terbakar. Api cepat meluas karena bangunan yang terbakar ini rata-rata terbuat dari bahan kayu. Petugas pemadam yang tiba di lokasi kejadian kewalahan karena api sudah telanjur membesar dan meluas. Seorang warga menyatakan api pertama terlihat dari salah satu rumah warga di tengah permukiman. Api kemudian meluas dan membakar sejumlah ruko yang letaknya di tepi jalan. Awalnya di tengah. Terus habis itu kita nggak sempat bantuin, datang aja. Kemudian belum datang, lambat kan? Jadi kita datang aja itu sampai keluar ini Pak ya? Iya. Pak, ini karena bangunannya memang dari kayu seperti apa Pak? Apinya cepat meluas ini Pak? Kalau di jalan kebanyakan kayu. Ada berapa rumah di dalam itu Pak kira-kira Pak? Belum tahu juga itu masalahnya. Ini belum habis kan, nanti kami belum bisa ketahuan. Padat penduduk nggak di dalam Pak? Padat di dalam. Kepala Pelaksana BPBD Balikpapan Selvi Ramadhani belum berani memastikan jumlah bangunan yang terbakar. Saya nggak bisa memastikan berapa karena memang kan posisi di dalam ini nggak bisa ngitung. Tapi yang pasti satu blok itu. Berapa unit pemadaman? Ada lama pemadamannya karena bahan materialnya itu memang ada juga ada kain apa segala gitu ya, ada lama kayak ada karena di depannya bengkel, di belakangnya juga yang di sampingnya toko kain. Jelang sore kobaran bisa dipadamkan setelah menghanguskan puluhan bangunan dan belum diketahui penyebab munculnya kobaran api. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Seratusan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kalimantan Timur Rabu sore berdemonstrasi di depan pintu masuk gedung DPRD Kaltim di Karangpaci, Samarinda. Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang awalnya berjalan aman dan lancar itu berubah menjadi aksi saling dorong saat pendemo memaksa masuk ke gedung DPRD. Suasana tegang ini mereda setelah polisi menutup pintu pagar gedung tersebut. Satu komando sahabat-sahabatku, laki-rakyat yang katanya laki-rakyat sahabat-sahabatku, kita mencoba eksistensi keberadaan mereka. Tetap berada dan ini lanjutan turunan instruksinya. Jadi di daerah-daerah kita serentak melakukan aksi. Kenapa kantor DPRD Provinsi dipilih sebagai lokasi demo pada sore hari ini? Kita menganggap bahwasanya DPR Provinsi adalah representatif daripada masyarakat Kalimantan Timur yang kemudian hari ini harus sama-sama menolak kebijakan terkait kenaikan BBM bersubsidi ini. Targetan kita adalah kita meminta pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk ikut bersama-sama menyatakan sikap penolakan terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun yang turun menemui pedemo menegaskan bahwa DPRD Kaltim
sudah bersepakat untuk menolak kenaikan harga BBM. Kesepakatan ini dilakukan DPRD melalui sidang paripurna. Tadi, ya, ini sudah kita akomodir. Kami tadi rapat paripurna di dalam pandangan umum fraksi-fraksi sudah menyatakan hal yang sama terkait penolakan harga BBM. Ada beberapa hal yang harus kita evaluasi, saya sepakat. Ya. Ada beberapa hal, baik tentang distribusinya, pola subsidinya, yang kemudian itu menggerus dana APBN yang itu notabene adalah dana rakyat. Pedemo yang sempat memeragakan teatrikal tentang dampak kenaikan harga BBM akhirnya membubarkan diri usai ditemui Wakil Ketua DPRD Kaltim. Namun mereka mengancam akan kembali berdemo jika wakil rakyatnya mengingkari kesepakatan tentang penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Bahan bakar minyak mentah, sahabat-sahabatku. Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM juga dilakukan para mahasiswa di Kutai Kartanegara. Mereka melakukan aksinya di depan gedung DPRD. Meski sempat ditemui wakil rakyatnya, namun pedemo kecewa karena anggota DPRD Kukar tidak ikut menolak kenaikan harga BBM. Terus yang ketiga, silakan yang ingin mengambil kebijakan pandangan menaikkan harga BBM ini. Artinya hari ini Ketua DPR ataupun DPRD Kabupaten Kukar itu tidak berpihak kepada rakyat Kabupaten Kukar. Artinya dia tidak berani untuk menyatakan sikap berpihak kepada rakyat. Karena permintaan kita adalah kesepakatan antara rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jangan sampai rakyat itu hanya dijadikan objek ketika pemilu saja. Artinya DPRD Kukar itu sepakat dengan kenaikan BBM. Mereka tidak mengindahkan permintaan daripada rakyat hari ini. Ketua DPRD Kukar Abdul Rashid yang menemui pedemo menyatakan dirinya tidak dalam kapasitas mendukung dan tidak mendukung tuntutan pedemo. Ia hadir untuk menerima aspirasi pedemo dan selanjutnya akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat. Aspirasi adik-adik, artinya aspirasi yang adik-adik sampaikan itu akan kami terima, kemudian ada saya sampaikan. Ya, saya sampaikan kan bahwa komitmen kita artinya kan menampung aspirasi daripada masyarakat Kutai Kartanegara. Tentunya apa yang disampaikan tadi ini akan kita sampaikan ke pemerintah pusat melalui DPR RI sebagai panjangan tangan kita. Ya, nanti apa yang mungkin disampaikan poin-poin tadi surat dari adik-adik tadi itu mungkin menjadi bahan lampiran kita yang akan kita sampaikan ke DPR RI berkaitan dengan kondisi penolakan masyarakat berkaitan dengan kenaikan BBM tersebut. Meski kecewa pada sikap Ketua DPRD Kukar, pedemo memilih membubarkan diri dengan tertib. Namun pedemo berjanji akan membawa massa dalam jumlah yang lebih besar dengan maksud agar DPRD ikut mendukung aspirasi pedemo. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Kami sampaikan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat di Balikpapan Barat. Sejumlah tempat usaha yang memasang papan reklame dirazia petugas di Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Sejak harga BBM bersubsidi naik, harga ikan di pelelangan Selili Samarinda melonjak.
Pasar modern atau dikenal dengan sebutan minimarket di Jalan Milono, Tanjung Redep Berau ini merupakan satu di antara tempat usaha yang disasar petugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP-TSP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Berau. Tempat usaha ini disasar guna memastikan reklame yang terpasang di toko tersebut sudah memiliki izin dan memenuhi ketentuan. Untuk masalah perizinan reklamenya, Pak. Karena reklame kecil apapun itu wajib memiliki izin. Ukuran standarnya berapa sih, Pak, kalau reklame, Pak? Kalau reklame itu luas dari reklame itu mempengaruhi dari segi biaya ya, dan juga masa berlakunya pun itu mempengaruhi juga. Jadi kita sesuai permohonan aja. Sesuai permohonan dari pihak retail, Pak? Ya, betul. Pengelola swalayan memastikan semua reklame yang terpasang sudah dilengkapi izin pemasangan. Biasa kita ini baru di Berau ya. Karena kalau izin untuk reklame ya pasti ada. Jadi memang sudah kewajiban kita untuk ngikutin aturan di daerah yang ada. Oke. Apa aja yang dicek tadi, Bang? Untuk yang dicek tadi, ya ini kan ngecekan reklame ya. Jadi kalau di kita disebutannya ada neon box, papan lisplang, banner-banner. Gitu. Siap. Berarti selama ini memang untuk pemasangannya juga koordinasi dengan Pemkap ya? Enggak, benar. Karena semuanya kan ada di izin ya. Biasanya departemen terkait yang ngurusin. Pada operasinya kali ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP-TSP dan Dinas Perhubungan menyasar 3 swalayan mini. Sejauh ini tidak ditemukan pelanggaran. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Simpang Muara Rapak Balikpapan yang dikenal dengan sebutan Simpang Maut ini dalam waktu dekat akan berubah. Pemerintah sudah menyediakan anggaran hingga belasan miliar rupiah untuk mengubah simpang jalan ini guna mengurangi ancaman kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Junaidi menyatakan perubahan fisik yang dilakukan yakni dengan menambah 1 jalur dengan lebar 5,8 meter dan panjang 700 meter. Diperkirakan jalan ini akan selesai dikerjakan akhir Desember 2022. Jadi nanti kita tambah jalurnya, lajur yang kita tambah. Luasnya berapa itu? Kalau yang paling luas pasti hitungannya hampir 6 meter. 6 meter ya. Dari existingnya dia kan dari atas tuh, dari atas panjangnya lebih kurang 700 meter yang kita lebarkan. Jadi mulai dari seperti trapesium dia, pelan-pelan melebar. Yang luas yang paling lebar tuh sekitar 5,85 km, hampir 6 meter. Pengerjaannya mulai kapan, Pak? Sekarang udah mulai kerja. Sampai tadi maksimal Desember. Ya. Akhir 31 Desember tuh udah selesai insyaallah. Itu yang APBN ya. Pak, ini penambahan lajur ya Pak, bukan? Iya, nambah lajur ya. Korban luka serta kerugian materi. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud meminta masyarakat ikut mendukung perbaikan Simpang Muara Rapak. Rahmat Masud tidak menghendaki ada warga yang menghambat pengerjaan jalan dengan mengajukan gugatan secara hukum. Mendukung pekerjaan ini yang dikasihkan pada APBD tahun 2022. Pemerintah, maksudnya Bapak juga berterima kasih kepada pemilik. Saya mempertegas saja di sini, jangan sampai ada pihak lagi yang tidak mendukung pekerjaan proyek ini. Karena jangan sampai nanti bilang masalah tanahnya lah lagi, kuranglah ganti ruginya.
Ya bahkan saya minta lah kalau ada tanah masyarakat ya ikhlaskan aja, hibahkan lah, mudah-mudahan jadi amal jariah untuk yang punya tanah. Nah, itu aja. Berapa luasannya Pak? Mungkin bisa diulang Pak. Ya. Berapa luasannya? Luasannya itu untuk masyarakat sekitar 2.000 lebih. Dan punya Pertamina sekitar 1.600. Sepintas simpang Muara Rapak aman dilintasi. Para pengendara terlihat tertib mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Akan tetapi di kawasan ini terjadi beberapa kali kecelakaan. Terakhir, 4 nyawa melayang setelah ditabrak truk tronton yang mengalami remblong. Para korban rata-rata pengendara yang saat itu berhenti persis di lampu merah. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Relawan Taruna Samarinda atau RTS Selasa siang memberikan bantuan pengasapan atau fogging di permukiman Jalan Pangeran Suryansyah Karangmumus, Samarinda Kota. Fogging dengan bahan pestisida itu bertujuan untuk membunuh nyamuk guna mencegah penyebaran demam berdarah. Enam relawan yang terlibat kegiatan bakti sosial menggunakan 2 mesin pembasmi serangga. Sasaran fogging mulai parit, halaman rumah hingga bagian dalam rumah warga. Yang ada 6 personel dari relawan Taruna Samarinda, yang dibawa dua alat yaitu fogging yang besar sama yang portable. Yang portable Bang ya. Kemudian menyisir daerah mana saja tadi pada saat dilakukan fogging? Di sekitar seputaran RT 9 ya. Berarti di parit dan rumah juga dilakukan fogging Pak ya? Nah, di dalam rumah ada yang minta di fogging. Dan di parit-parit, di semak-semak pun dilakukan fogging ya. Sebelum penyemprotan terdapat 1 balita yang terindikasi demam berdarah. Agar ancaman tersebut tidak meluas, warga meminta bantuan pengasapan pada relawan. Sebetulnya ada 1 korban, tapi belum terlalu parah. Tidak terlalu parah ya. Berarti ada 1 yang terindikasi terserang DBD Bang ya? Ada ya. Jadi untuk langkah awal tadi bagaimana Bang? Langkah awalnya kami cukup terima kasih kepada relawan untuk antisipasinya untuk membantu warga dan masyarakat setempat ini. Mencegah merebaknya DBD, relawan meminta warga agar rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat di Balikpapan Barat. Sejumlah tempat usaha yang memasang papan reklame dirazia petugas di Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Sejak harga BBM bersubsidi naik, harga ikan di pelelangan Selili Samarinda melonjak. Aktivitas lelang ikan di Selili Samarinda Ilir Rabu pagi terlihat ramai. Beragam jenis ikan ditawarkan ke pedagang atau penjual eceran. Hanya saja untuk bisa membeli ikan di tempat ini, setiap orang harus memiliki kartu khusus yang disiapkan oleh petugas pelelangan.
Meski suasananya ramai, namun tidak sedikit pedagang dan penjual ikan eceran resah karena pembelinya berkurang akibat harganya melonjak. Ikan yang biasa mereka beli Rp25.000 kini menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan ini mulai mereka rasakan setelah harga BBM melonjak. Apa dia bilang? Dikit sih, soalnya dari kenaikan BBM pasti jadi ujung-ujungnya apapun beli yang mengaruh. Pembelinya ngeluh, kenapa jadi ngeluh? Ikan semakin naik. Harga ikannya ya? Ya, harga ikan semakin naik. Soalnya kalau penangkapan ikan positif jadi naik juga. Naik juga ya? Pak, kalau biasanya sehari-hari jual ikannya ikan apa nih Pak? Ikan laut aja. Ikan laut ya? Ya. Kalau per kilo misalnya berapa itu Pak sebelum kenaikan? Sebelum kenaikan ya kadang dan itu juga tergantung di pelelangan sini. Ya kalau di sini naik, ya biasanya kan normal kalau harga kayak layang itu paling enggak 30. Sekarang kadang di atas 30. Kan sementara ini belum. juga di sini namanya kita lelang. Jadi harga itu tidak seperti di pasar. Oh, begitu. Kebanyakan yang di sini pedagang juga yang membeli atau bagaimana Pak? Iya, pengecer di pasar. Pengecer di pasar kebanyakan ya. Artinya ini juga fluktuatif Pak ya, maksudnya tidak menentu juga naiknya berapa begitu. Tidak menentu. Tapi kemungkinan besar naiknya gara-gara BBM juga Pak ya? Kemungkinan besar Pak. Nah kalau kebanyakan di sini nelayan-nelayan melaut itu nggak ada pengaruh dengan BBM naik, misalnya ada penurunan jumlah nelayan atau bagaimana Pak? Pasti pengaruh Pak. Pasti pengaruh ya? Itu ada penurunan harga pasti pengaruh. Pengaruh ya. Nelayan dan pedagang ikan meminta pemerintah meninjau ulang kenaikan harga BBM agar ekonomi warga tidak makin menjadi sulit setelah terhimpit oleh penyebaran COVID-19. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Harga cabai di pasar tradisional Tenggarong, Kutai Kartanegara hingga Rabu siang masih stabil di angka Rp55.000 per kilogram. Pedagang menyatakan cabai yang dijualnya ini didatangkan dari Sulawesi dan Surabaya. Sejauh ini harganya tidak berubah meski harga BBM sudah melonjak. Pasokan cabai sampai saat ini masih tetap lancar. Cabai siung berapa? 55. Itu eceran. Kalau biasanya berapa? Ya, bulan-bulan ini segitu-gitu aja harganya. Kalau enggak 40, 55. Masih stabil aja Ya, masih setelah stabil aja. naik harga BBM masih stabil. Masih stabil aja harga cabai. Kalau stoknya ada terus tiap hari masuk soalnya. Dikirim dari mana? Sulawesi, ada yang dari Surabaya. Kalau khusus Lombok Besar ini dari Sulawesi. Kalau yang ini ada yang dari Sulawesi, yang biung ada yang dari Surabaya. Stabilnya harga cabai melegakan warga. Mereka meminta kondisi tersebut tetap terjaga meski harga BBM sudah melonjak. Harapannya tetap aja harga jangan terlalu naik. Amun bisa tetap aja harganya. Jangan terlalu naik. Pedagang dan pembeli meminta pemerintah kabupaten terus memantau dan ikut mengendalikan harga kebutuhan pokok agar daya beli warga tetap tinggi. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Angkutan penumpang di dermaga Sanggam Tanjung Redep Berau Rabu siang ramai.
Umumnya penumpang yang diangkut dari dermaga ini bertujuan ke tempat wisata seperti Pulau Derawan, Maratua, dan pulau-pulau lainnya. Para penumpang lega karena harga tiket ke lokasi wisata belum berubah. Para motoris tidak berani menaikkan tarif meski harga BBM bersubsidi sudah melonjak karena belum mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan. Ya, kita selaku motoris harus Iya. dinaikkan juga regulernya. Tiketnya dinaikkan. Tiket reguler. Kalau untuk kalau masih tiket yang kemarin nggak menutupi masalah BBM. Kalau untuk saat ini sudah ada kenaikan, Pak? Untuk saat ini belum, kayaknya belum. Masih dibahas, Pak? Masih dibahas lagi. Oke. Berarti untuk saat ini untuk motoris mengharapkan ada juga penyesuaian harga tiket, Pak ya? Iya, betul. Kepala Dinas Perhubungan Berau Andi Marewanging menyatakan sudah berkomunikasi dengan pemilik usaha angkutan air. Dari komunikasi tersebut belum dihasilkan keputusan penyesuaian tarif angkutan air. Dinas ini pun masih membutuhkan waktu sebelum tarif tersebut disesuaikan. Nah, untuk melihat dari dasar pengumuman kenaikan BBM baru-baru beberapa hari ini, untuk sementara pantauan kita di Dermaga Sanggan dan Tanjung Batu sesuai dengan kesepakatan dengan para pengguna organisasi pengguna speed bahwa untuk sementara belum ada pergerakan kenaikan, tapi sudah ada keinginan melihat daripada kenaikan harga BBM ini. Motoris kapal cepat berharap penyesuaian tarif segera dilakukan agar beban pembelian BBM tidak berkepanjangan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.